Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nurul Alifia Fatona dari jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Jadi, di sini saya akan melakukan percobaan yang berkaitan dengan teknik preparasi dan pengenceran larutan. Dalam praktikum ini, ada pun alat dan bahan yang perlu disiapkan, yaitu kita perlu menyiapkan 3 buah gelas plastik bekas kemasan minuman. Lalu, siapkan juga 1 buah gayung, kemudian 1 buah baskom kecil, lalu sendok makan sebanyak 1 buah, kemudian 3 butir telur ayam mentah, juga kita siapkan setengah kilo garam dapur. Kemudian, kita juga perlu menyiapkan 1 ember air sumur atau air ledeng. Adapun persiapan yang perlu kita lakukan pada praktikum ini, yaitu yang pertama, tuangkan sebanyak 2 gelas air ledeng atau air sumur ke dalam gayung atau baskom. Kemudian, tambahkan garam dapur ke dalam air dalam gayung atau baskom secara bertahap, sendok demi sendok sambil diaduk. Lalu, tambahkan garam sampai tidak bisa lagi larut ketika diaduk. Larutan yang dihasilkan disebut larutan garam jenuh atau pekat yang memiliki konsentrasi 100%. Lalu, berilah label pada baskom tersebut dengan angka 100%. Kita lakukan percobaan yang pertama. Isilah gelas plastik pertama dengan air sumur atau ledeng hingga 3/4 bagian gelas tersebut. Kemudian, masukkan sebutir telur mentah ke dalam gelas pertama. Amatilah telur. Telur terlihat dalam keadaan tenggelam. Kita lakukan percobaan yang kedua. Isilah gelas plastik kedua dengan air garam jenuh. Lalu, masukkan sebutir telur mentah ke dalam gelas kedua. Amatilah keadaan telur. Telur terlihat dalam keadaan terapung. Kita isi gelas plastik dengan air garam jenuh sebanyak 10 sendok penuh. Lalu tambahkan 30 sendok air sumur atau ledeng ke dalam gelas ketiga yang sudah berisi air garam 100% tadi. Masukkan sebutir telur mentah ke dalam gelas ketiga. Amatilah keadaan telur. Telur terlihat dalam keadaan melayang. Faktor yang menyebabkan terapung atau tenggelamnya telur di dalam air adalah garam, di mana air garam memiliki massa jenis yang berbeda daripada air pada umumnya, seperti air ledeng atau air sumur, karena air tersebut telah ditambahkan dengan garam. Garam inilah yang dapat menambah massa jenis zat tersebut. Semakin banyak garam yang ditambahkan pada air, maka telur akan semakin naik ke permukaan air. Awalnya, bila telur dimasukkan ke dalam air saja, maka telur akan tenggelam. Ini dikarenakan massa jenis telur lebih besar dari air, sehingga gaya angkat akibat berat air yang dipindahkan telur lebih kecil daripada berat telur itu sendiri. Dengan melarutkan banyak garam ke air menyebabkan massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur, dan telur menjadi mengapung. Penambahan garam dengan jumlah yang pas menjadikan massa jenis air sama dengan massa jenis telur, dan telur menjadi melayang. Pada gelas percobaan ketiga, kondisi larutan menjadi jenuh atau pekat dengan konsentrasi garam 100%, walaupun tidak seperti gas kedua yang memiliki konsentrasi kelewat jenuh atau supersaturation, di mana konsentrasi garam inilah yang menyebabkan massa air dan massa telur menjadi sama, sehingga telur dalam keadaan melayang. Jika 10 sendok air dari gelas pertama atau air tawar ditambahkan dengan 10 sendok air dari gelas ketiga yang memiliki konsentrasi jenuh, maka konsentrasi larutan yang terbentuk tidak jenuh lagi, karena larutan tersebut telah ditambahkan dengan larutan dari gelas ketiga yang memiliki kadar air garam yang tercampur dengan air tawar yang lebih dominan, sehingga telur menjadi tenggelam. Sekian, itu saja yang saya dapat sampaikan pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah menonton video ini, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kata-kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.